Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan yang antusias, sungguh rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita percaya di saat-saat yang tidak menentu saat seperti ini, kita tetap percaya bahwa kita ada di dalam Tuhan, kita hidup berpegang di dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik buat Dia. Sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang ajaib. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Oh, mari pagi ini saudara kita datang dengan penuh sukacita dan memuji Dia. Haleluya. Dia Allah yang maha besar. Oh, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Mari semua umatnya memuji Dia. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari saudara katakan sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari umat Tuhan naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Allah kita besar, Dia mulia. Haleluya. Mari katakan saudara. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami ada untuk menceritakan perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan pujian. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara
kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Nyanyikan Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Itulah Allah yang kami sembah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Oh, berikan tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib, Allah kita yang hebat. Haleluya Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang besar. Kami mau Tuhan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyaksikan Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi kesaksian yang hidup bagi Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Kami rindu untuk dipakai oleh Engkau lebih lagi Tuhan. Menjadi alat-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari katakan saudara, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku,
hidupku. Sekali lagi katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Kembali pada pagi hari ini, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dengan penuh sukacita kami beribadah kepada Engkau. Dengan kerinduan kami sangat ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari pagi hari ini, singkapkan dan wahyukan kepada kami firman yang akan kami dengar. Berikan kepada kami pengertian apa yang menjadi isi hati-Mu. Ajar kami Bapa, nasihati kami, tegur kami, ingatkan kami, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu seperti yang Kau rencanakan, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang akan menyatakan kepada kami, yang mengungkapkan, menyingkapkan firman-Mu ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudaraku. Saudara, kita akan terus belajar, diajar, dituntun, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terus tetap merenungkan tentang menjadi berkat. Karena saudaraku, dari sejak awal penciptaan manusia, sejak manusia itu dijadikan, Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai kehendak, Tuhan mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa saudaraku? Ketika kita dijadikan oleh Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita menjadi rupa dan gambar Dia, saudaraku. Menjadi serupa dengan Dia. Apa arti menjadi rupa dan gambar Allah, saudaraku? Salah satu ini berbicara tentang sifat dan karakter Tuhan, saudaraku. Ya, keberadaan Tuhan, itulah berbicara rupa dan gambar Allah. Jadi jangan sampai saudara menghayal, mengimajinasikan rupa dan gambar itu berbentuk wajah. Bukan saudara, karena Allah itu roh. Ya, tetapi Allah menyatakan kepada kita bahwa aku membuat manusia menurut rupa dan gambarku, itu terdapat di dalam diri kita sifat-sifat Tuhan. Ya, karakter Tuhan ada dalam diri kita.
Artinya yang lebih anu lagi saudara, di DNA-nya. Ya, DNA-nya Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku, itulah tujuan Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita. Namun saudaraku, gambar dan rupa Allah ini menjadi hilang, menjadi rusak. Kapan itu menjadi rusak? Saat saudaraku manusia jatuh dalam dosa. Maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Kenapa? Apa maksudnya jatuh dalam dosa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, manusia tidak jatuh dalam dosa ketika itu jatuh karena berzina. Bukan, saudaraku. Manusia jatuh dalam dosa karena meleset dari tujuan Tuhan. Mulai hari itu manusia ingin menjadikan dirinya seperti Tuhan. Nah, itulah dosa. Dia ingin menjadikan hidupnya sebagaimana yang dia mau. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, saya pelan-pelan ini karena ini cikal bakal perjalanan manusia, saudaraku. Disinilah manusia ini, saudara, kehilangan arah. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin hidup dengan kehendaknya sendiri. Ya, bukan dengan kehendak Tuhan lagi, bukan dengan tujuan Tuhan, bukan dengan maksud Tuhan, saudaraku. Jadi keluar dari situ. Maka mulai hari itu Adam dan Hawa, saudaraku ya, manusia itu mulai hidup atas kehendak dirinya sendiri. Mereka berusaha membuat dirinya siapa dan jadi apa. Mereka berusaha membuat dan menjadikan dirinya siapa dan jadi apa. Saudara perhatikan sampai hari ini banyak apa tidak manusia yang hidupnya ya bukan menurut rupa dan gambar Allah tapi menurut rupa dan gambar diri dia. Dia menggambar diri sendiri, gua mau jadi seperti ini. Nah itu gambar namanya saudara. Gua ingin seperti itu, nah itu berbicara gambar. Sehingga dia nanti jadi seperti itu. Dia sendiri yang menjadikannya, dia sendiri yang mengusahakannya. Dan Tuhan tidak terlibat dengan orang yang hidup seperti itu. Saudara, saya buktikan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia berpisah. Tuhan berpisah dengan manusia. Kenapa Tuhan berpisah? Karena manusia sekarang hidupnya ingin menurut cara dirinya sendiri. Ingin hidup dengan kemampuan diri sendiri. Itu yang disebut seperti Tuhan. Yang disebut seperti Tuhan itu seperti itu, saudaraku. Dia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Maka manusia senang mencari kekuasaan. Senang kalau berkuasa. Nah itu ingin jadi seperti Tuhan, saudaraku. Bahkan berani mempertaruhkan apa saja. Supaya dia jadi orang yang berkuasa, saudaraku. Oh ngeri sekali dengan ketemu orang yang seperti itu, saya sangat takut saudara. Ya, karena tidak ada Allah saudara di situ. Nah saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan begini. Akibat manusia saudara ingin membuat dan menjadikan dirinya seperti yang dia mau. Dan inilah yang terjadi. Maka di dalam ayat 17 Tuhan berkata begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Apa artinya sekarang? Apa lanjutnya? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Apa kutuknya saudara? Ini kutuknya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ketika manusia menyimpang dari rencana Tuhan, saudaraku, sekarang manusia harus berusaha sendiri dengan apa? Mending kalau usaha saja, tapi di sini ada dengan bersusah payah. mencari rezekimu. Aduh.
Yang tadinya Tuhan tidak pernah, saudaraku, mempunyai rencana, tujuan atau kehendak menjadikan manusia sebagai makhluk yang bersusah payah. Tidak, saudaraku. Ya, tapi manusia bisa hidup karena dengan kehendaknya. Dia membangun dirinya, dia menjadikan dirinya siapa, mau melakukan apa saja, bagaimana dia membangunnya, saudara. Nah, itu yang disebut manusia telah menyimpang. Tidak ada berkat Tuhan di sana. Jadi apa yang dia dapatkan itu adalah hasil usaha dia sendiri. Saudara lihat ujung-ujungnya. Banyak orang kaya, saudara, bunuh diri. Artis bunuh diri. Kena narkoba. Tidak ada kepuasan, cari kepuasan lagi, main narkoba, saudaraku. Karena nggak ada Tuhan di sana. Saudara lihat ayat yang ke-18. Hasilnya setelah bersusah payah mencari rezekimu, sampai kapan? Sampai seumur hidup kita, semak duri, ini hasilnya semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ini bicara sakit penyakit. Ini berbicara bukannya sakit tubuh, bukannya saudara sakit hati, stres, ya segalanya ada di situ. Itu bicara rumput duri dan tadi katakan apa? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Jadi apa artinya rumput duri dan semak duri? Nggak ada artinya, sia-sia, saudara. Kata bahasa lainnya lagi itu adalah kesia-siaan. Apa yang dilakukan berusaha dengan susah payah bukan jadi berkat, tapi jadi semak duri dan rumput duri. Mau saudara berusaha seperti itu? Udah bersusah payah, udah capek, hasilnya apa? Udah tua, boro-boro bisa dinikmati. Ada sampai kadang-kadang anak cucunya pun gak menikmati, saudara. Bahkan jadi semak duri di anak cucunya, mereka bertengkar satu dengan yang lain karena harta itu. Tidak sedikit yang seperti ini, saudaraku. Kalau perlu mereka saling bunuh, saudaraku, ada yang sampai ke pengadilan, itu karena masalah kekayaan. Yang di luar berkat Tuhan. Terjadilah seperti itu, saudaraku. Itu yang disebut semak duri dan rumput duri. Saudaraku lihat ayat yang ke-19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita keluar dari tujuan dan rencana Tuhan, serta kehendak Tuhan, hidup kita pasti akan seperti itu, saudaraku. Saya pernah ngalamin hidup di luar Tuhan seperti itu, saudara. Udah capek, nggak ada hasil, di rumah ribut, badan sakit, nggak karuan dah. Karena apa? Berkat di luar Tuhan tidak akan pernah bisa kita nikmati, saudara. Itu Pak orang-orang kaya, gini gitu, silakan aja. Saudara nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Ini Tuhan yang menyatakan kepada kita, saudara. Ya, tapi apa? Maka judulnya hari ini menjadi berkat. Saudara mau menjadi berkat? Karena Tuhan menjadikan saudara dan saya supaya kita jadi berkat. Nah, kalau Tuhan yang membuat dan menjadikan kita berkat, capek apa enggak? Enggak akan capek. Enggak akan bersusah payah, saudaraku. Karena Tuhan yang, tapi bukan berarti malas-malasan ya. Kalau gitu gue tenang-tenang duduk-duduk aja. Enggak, saudara, bukan begitu, bukan. Tetap kita rajin, tetap kita bekerja sebagaimana mestinya, disiplin bekerjanya. Ya, hati-hati jangan diplesetkan ayat ini, saudaraku. Tetap, saudara, kita lihat sekarang. Nah, siapa? Tuhan kasih contoh kepada kita. Kasih gambaran salah satu yang sering kita bahas di gereja ini, saudaraku, yaitu siapa? Pasti saudara tahu.
Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ini patternnya saudara. Ini contohnya yang Tuhan pamerkan, Tuhan demonstrasikan kepada kita. Saudara, kita baca ayat yang ke-1. Ya, ayat yang ke-1. Apa dikatakan? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi, ya, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepada kamu. Itu rencana Tuhan. Itulah tujuan dan kehendak Tuhan kepada Abram. Ayat yang kedua, apa selanjutnya tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup Abraham? Inilah tujuannya. Aku akan membuat engkau menjadi. Perhatikan. Kue bolu, saudara jadi bolu. Yang capek siapa? Bolunya atau siapanya? Yang buat bolunya capek. Harus ngadonin, harus gini, harus ngebakar dan lain sebagainya. Tahu-tahu jelek jadi bolu saudara. Nggak ada capek-capeknya. Nah Tuhan berkata kepada kita ayat yang kedua, ini kunci kita menjadi berkat. Menjadi tujuan Tuhan memberkati saudara ini. Aku akan membuat engkau menjadi. Saya senang dan selalu itu ada dalam iman saudara. Saya, Tuhan yang membuat dan menjadikan saya siapa. Dan jadi apa. Ketika kita mau saudara, Tuhan akan bicara. Oh kamu agree, oke. Aku akan buat kamu seperti ini. Masing-masing berbeda saudara. Ya, ada orang dibuat oleh Tuhan menjadi musisi. Ya, menjadi orang pemain musik yang luar biasa saudara diberkati oleh Tuhan. Kapan-kapan saya mau membahas saudaraku ya. Kapan-kapan nanti saya bahas tentang Abinadab dan Obed-Edom. Kedua-duanya disimpan tabut Allah. Tapi Abinadab itu sekian lama tabut Allah tidak terdengar Abinadab diberkati Tuhan. Tapi Obed-Edom 3 bulan diberkati menggemparkan Yerusalem. Tapi Abinadab dititipkan itu saudara bait Allah. Tabut Allah di sana. Tabut Allah yang sama dititipkan di Obed-Edom berbeda saudaraku. Ini gambaran apa? Kita bisa ikut Tuhan. Tapi bisa berbeda berkatnya saudara. Oh saya baca itu luar biasa. Nah kita lihat saudara di dalam ayat yang kedua itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu tujuan Tuhan. Itu rencana dan kehendak Tuhan pada Abraham. Yang kedua. Aku memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Udah 3 tuh janjinya, memberkati engkau, membuat namanya masyhur. Yang keempat, ya ini janji Tuhan. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah ada protek saudara, artinya jangan coba-coba orang sentuh Abraham. Dan benar saudara ketika istri Abraham disentuh oleh raja, turun kutuk di sana saudara. Wih, ketika kita mau berjalan menurut programnya Tuhan, rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan, saudara aman. Nggak ada yang bisa ngusik saudaraku. Lihat ayat yang selanjutnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham menjadi berkat bukan hanya untuk keluarga, tapi bagi seluruh bumi. Wow. Kenapa Tuhan mau begini saudaraku? Apakah Tuhan mau berurusan dengan saudara seperti ini? Sangat mau. Sangat ingin. Sangat ingin dan sangat mau. Bedanya apa saudaraku? Kok Tuhan berurusan dengan Abraham? Nah kita belajar ya. Abraham ini mau dijadikan berkat. Mau dibuat oleh Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan. Kita nih suka ngeyel. Udah Tuhan, masa Tuhan ngeyel-ngeyelan sama kita? Lu gak mau ya udah.
Seperti dengan Adam dan Hawa, Tuhan ngasih contoh. Lu gak mau yang udah. Seperti Saul. Saul Tuhan angkat, diberkati menjadi raja. Tapi di tengah jalan dia ingin membuat jadi raja versi diri dia, bukan versi Tuhan. Selesai Tuhan tinggalin Saul, saudara. Hati-hati saudaraku. Hati-hati kalau ngeyel saudara. Ikut Tuhan ini mudah-mudah susah saudaraku. Seperti saya pergi ke perkebunan durian. Yang punya kebun durian itu saudara, ada yang satu pohon kalau dia panen, itu bisa 1 ton satu pohon. Satu pohon buahnya 1 ton. Dia ngomong gini, Pak, pelihara durian ini mudah-mudah gampang. Kata saya mudah-mudah gampang gimana? Nah seperti ini, nih saya jalan-jalan ke kebun, nih saya bawa parang Pak. Saya keliling liatin pohon, terus saya lihat, oh ini, nah saya kasih lihat Bapak. Nah yang gini ini harus kita pangkas, jepret. Ini kalau dibiarkan ini sumber masalah bagi pohon durian. Nah itu susahnya, gampangnya tinggal dipangkas aja. Tapi jarang orang mau teliti seperti itu. Oh begitu kata saya. Nah saudara dengan Tuhan tuh gampang-gampang mudah. Gampang-gampang mudah ya mudah-mudah juga. Gampang-gampang susah saudaraku. Gampangnya kalau kita mau ngikut. Susahnya kalau nggak mau ngikut jadi susah. Saul Tuhan angkat jadi raja. Di tengah jalan punya gaya sendiri. Gua mau gayanya begini nih. Ya udah lu gaya lu aja pakai. Habis Tuhan tinggalin saudara. Nabinya pun ninggalin Saul. Oh, kenapa Tuhan mau urusan dengan Abraham? Karena Abraham punya komitmen. Silakan buat aku, jadikan aku seperti tujuanmu dan kehendakmu. Maka seluruh tujuan yang Tuhan buat kepada Abraham jadi saudaraku. Abraham jadi bangsa yang besar enggak? Jadi. Namanya masyhur enggak? Masyhur saudaraku. Bahkan saya sendiri sekarang pakai nama belakangnya ada Abraham. Buat saya nama Abraham itu sakral saudaraku. Karena ada perjanjian Tuhan dengan yang namanya Abraham itu. Saudara, Tuhan berkata saudara lihat. Setelah itu saudara ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Enggak nawar saudara. Pergi seperti yang difirmankan. Kita sudah sering membahas, waduh waktu pergi pasti penuh pergumulan. Kita kadang-kadang nih di gereja, saudara. Orang pelayanan aja tawar-menawar. Padahal ngaku pelayan Tuhan. Tapi ada pelayan yang bisa tawar-menawar, saudaraku. Apalagi dikasih yang lebih berat lagi. Maka enggak jadi, saudaraku. Abraham ini berat loh, saudara, ninggalin keluarga, pergi ke satu negeri yang tidak jelas di mana negerinya. Saudara, lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya merenungkan 75 tahun. Kenapa Tuhan gak ngomong kepada Abraham waktu usia 40 tahun? Kenapa gak ngomong di usia 50 lah? Artinya gini saudaraku, saudara jangan merasa tua. Buat Tuhan gak ada yang terlambat. Gak ada yang terlambat. Sekarang saya dengar di gereja gini, anak-anak Tuhan nih. Selagi muda, oh nantilah sekarang mah saya sibuk gini gitu. Lewat masa mudanya, masuk ke dewasa muda. Mulai jadi profesional, ya mulai kerja setelah lulus kuliah. Gimana sekarang? Aduh sekarang gua sibuk kerjaan. Ya kemudian nikah. Sudah nikah. Kenapa gak pelayanan? Aduh sekarang gua keluarga. Aduh
lu kayak nggak tahu aja, aduh berat dan lain sebagainya. Udah gitu saudara apa lagi? Nanti ya udah kolot ditanya, ayo pelayanan. Buat anak muda aja, nanti udah lewat masanya. Alasan saudaraku paling lihai. Kira-kira Tuhan urusan gak saudara? Jangan saudara menyepelekan Tuhan seolah Tuhan bisa kita perlakukan seenaknya saudaraku. Itu bukan takut akan Tuhan. Abraham nih orang yang takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Makanya Tuhan sebutkan apa? Kau sahabatku. Seorang sahabat bergaul gak saudara? Tuhan mengatakan Abraham itu sahabatku. Berarti Abraham itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara mau mengalami dan ingin berjalan dengan Tuhan, saudara, Tuhan mau menyatakan keinginan tujuannya kepada pribadi saudara secara pribadi, bergaul karib. 100% Tuhan pasti memberikan visi dan misi kepada saudara, pasti menyatakan rencana dan kehendaknya secara pribadi kepada saudara untuk saudara menjadi berkat di bidang apa saja. Enggak semua kita bisa jadi berkat buat ini buat itu, enggak. Masing-masing ada faksnya. Ada Tuhan butuhkan kamu jadi berkat ini ya. Kamu jadi berkat ini ya, kamu jadi berkat ini ya. Kita nanti saling melengkapi saudaraku. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya ini. Bukan hanya baik. Tapi jangan karena kebaikannya kita main-main. Jangan karena Tuhan itu maha sabar, sabarnya kita permainkan. Tuhan mana baik, ya begini aja. Enggak bisa saudaraku. Jadi Tuhan ingin membuat kita jadi berkat. Kalau Tuhan yang membuat dan menjadikan kita berkat, kita perlu capek enggak? Come on, perlu capek enggak? Enggak perlu. Enggak usah bersusah payah saudaraku. Karena Tuhan yang buatnya. Dan kalau Tuhan buat, gak akan buat ece-ece saudara. Selera Tuhan itu tinggi. Seleranya tuh sempurna. Kalau dia buat sesuatu, dia buat yang pasti the best. Buktinya waktu penciptaan dikatakan begini, hari ke-6. Setelah Tuhan menjadikan segalanya, lalu dia melihat. Artinya melihat itu mengevaluasi. Segala yang dijadikannya itu katanya sungguh amat baik. Kalau saudara dan saya mau dijadikan oleh Tuhan jadi berkat, keadaanmu pasti nantinya akan menjadi sungguh amat baik. Saya terkesan minggu lalu saudaraku Yeli bershare tentang nilai tambah. Ada nilai tambah. Artinya ada dampak. Saudaraku, satu hal saudara, jangan suka memperalat. Memang benar apa yang disampaikan oleh Yeli. Jangan memperalat saudaraku. Ruth tidak memperalat mertuanya, tidak memperalat siapapun. Tapi justru dia mau menjadi alat buat orang lain. Dia mau menjadi meringankan orang lain. Saudara, belajar. Kita sedang jalan sama Tuhan nih. Yang maha tahu. Jangan memanipulasi. Kita apa adanya aja. Saudaraku, saya anggaplah bekerja di satu perusahaan misalkan ya. Perusahaan itu memberi wewenang, saya mau nginep di hotel bintang 5, bintang 4, mau makan di restoran gimana bebas. Bebas saya mau makan dimanapun. Apa saya pakai itu? Tidak saudaraku.
Saya ngukur, di hotel seperti ini juga yang penting bersih cukup. Ya udah di situ. Saya tanya hotel itu udah berapa lama dibangun? Oh baru Pak, baru 3 tahun. Wah bagus nih hotel baru 3 tahun. Nginep di situ. Memang bersih, masih bagus-bagus saudara barangnya. Harganya nggak mahal. Ada hotel bintang 5 itu udah berapa lama? Udah 8 tahun. Kita nginep juga pasti nggak karu-karuan. Tapi murah. Bagus. Wah jangan mentang-mentang mumpang-mumpang nih. Wah gua boleh ini. Wah pakai aja apa. Enggak, jangan jadi orang seperti itu. Itu bisa ujian atas hak kita. Jangan saudaraku. Tetap kita kontrol diri, tetap kita jaga diri, kita tetap hormati wewenang yang diberikan, kekuasaan yang diberikan itu kita harus jaga. Bukan jadi seenaknya. Saudaraku, saya melihat di sini saudara. Kenapa saya merenung terus, kenapa Tuhan berurusan dengan Abraham sampai dia berjanji seluruh dunia ini, seluruh isi dunia manusia itu diberkati oleh karena Abraham. Keren kan saudara, ada dampak bagi dunia. Sekarang jangan untuk seluruh dunia saudara. Setelah kita meninggal nih, dampak apa buat anak dan cucu? Ini saya nanti meninggal misalkan nih, nggak tahu besok atau kapan, nggak tahu lah meninggal. Dampaknya apa kepada orang yang saya tinggalkan? Apa? Kalau jangan sampai ngomong gini, syukur si eta paehnya, aduh urang mah alhamdulillah si eta paeh euy meuni, aduh alus nu kitu mah Tuhan dicabut nyawana. Oh amit-amit saudara. Tapi kalau kita dari dampak kehilangan, aduh gua kehilangan dia, rindu denger lagi orang itu, rindu ada orang itu. Nah itu ada dampak saudara, itu jadi berkat. Come on saudaraku, hidup nih begitu singkat. Nggak berasa saya tahu tuh nges 60 tahun. Nggak berasa si Ani dulu masih pakai celana pendek, sekarang udah jadi pengusaha. Benar nih pakai celana pendek ya Andi. Sekarang udah jadi pengusaha, Tias dulu masih kuliah, masih sekolah di SMA. Oh sekarang udah jadi pengusaha, udah profesional. Wah saudara nggak berasa saudara. Luis dulu baru punya anak 1, sekarang udah mau nikahkan anaknya. Ya Luis. Nggak berasa saudara hidup tuh. Tahu-tahu udah kolot. Tapi saya dapat penghiburan. Usia Abraham 75 tahun. Oh saya belum seperti Abraham Tuhan. Berarti saya masih kuat. Berarti saya ada waktu 9 tahun lagi untuk nyampe ke 75. Abraham 75 masih siap untuk pergi ke satu negeri. Ya, tinggalkan sesuatu. Wah, dipakai Tuhan di usia 75 tahun. Saya start di usia 66. Masih ada 9 tahun, saudara. Untuk saya berlari. Saudara ini kasih Tuhan, ini nasihat Tuhan. Kemudian saudara kita lihat Kejadian 24 ayat 1. Kita lihat ya. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya senang dengan kata ini saudara. Adapun Abraham telah menjadi tua. Ada orang telah menjadi tua saudaraku, jadi miskin. Tapi Abraham berbeda. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta, nah ini diberkati Tuhan dalam segala hal, artinya di situ ada kesehatan. Menurut saya Abraham sehat saudaraku. Karena diberkati dalam segala hal. Diberkati anak cucunya. Ya. Diberkati segalanya lah. Namanya juga segalanya saudara. All in, ini berkat all in saudaraku. Wah keren ya, seneng gak? Nanti saudara di masa tua diberkati Tuhan. Ada orang tua di masa tuanya saudara. Hidupnya sedih. Mendapat perlakuan dari anak-anaknya gak karu-karuan. Sampai kadang-kadang orang tuanya gak diaku sama anaknya. Ada.
Namun saya percaya saya nggak seperti itu, saudaraku. Saya ingin ini kita alami semuanya. Adapun ganti nama Abrahamnya, adapun Yusuf Rahman telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal, itu saya ingin. Adapun Andi sudah tua 50 tahun lagi, lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan. Betul nih? Cengengesan kamu. Gitu saudara. Luar biasa saudara Tuhan itu. Amin saudaraku. Nah yang terakhir, saudara yang terakhir. Ini pesan Tuhan yang terakhir. Amsal 10 ayat 24. Amsal 10 ayat 22. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah itu berkat kutuk. Pan di awal tadi saya ngomong, dengan bersusah payah engkau sedang akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Hasilnya semak duri dan rumput duri. Saudara, Tuhan mengatakan tidak usah bersusah payah. Ya, susah payah tidak akan menambahi kamu. Artinya ketika kita bersusah payah, kita masuk dalam kutuk, kita memasuk ke dalam kemampuan diri kita. Tapi kalau kita hidup dalam kemampuan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, dalam berkat Tuhan, tidak ada cerita susah payah. Tidak ada saudaraku. Kalau Tuhan yang membuat dan menjadikannya, pegang kalimat ini penting saudara, masuk di dalam roh saudara, dalam iman saudara. Tuhan yang membuat dan menjadikan. Nah kita jangan ingin membuat diri kita siapa dan ingin bagaimana, jangan. Tuhan ingin membuat Yusuf jadi seorang pemimpin besar, jadi enggak? Oh banyak cara iblis bagaimana menjegal Yusuf saudara. Masukin ke penjara, difitnah, begini begitu. Tetap Yusuf jadi, akhirnya ujungnya jadi apa? Enggak capek Yusuf untuk jadi Perdana Menteri saudara. Enggak capek. Itu keturunan Abraham. Ya, Yusuf itu cicit apa cucu? Hah? Yusuf itu cucu. Yakub kan anak, Yakub anak Ishak. Cicit lah. Yusuf itu cicit saudara. Kita nih cocotnya saudara. Saudara ini kasih Tuhan, kalau saudara mau dibuat dan dijadikan oleh Tuhan, hidupmu akan berubah. Izinkan, artinya gini, izinkan visi misi Tuhan, kehendak Tuhan jadi dalam diri saudara. Pak, gimana caranya? Bergaul, bergaul. Kenapa Tuhan ngomong sama Abraham? Abraham bergaul, saudaraku. Nanya terus Tuhan, tolong aku ingin hidup dengan kehendak dan tujuanmu Tuhan. Tuhan tolong aku ingin hidup dengan kehendak dan tujuanmu. Pasti Tuhan ngomong. Pasti saudaraku. Tuhan ngomong begini, jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Berarti Tuhan ngomong dong. Masa Tuhan yang ngomong, jika aku ngomong dengarkan baik-baik tapi enggak ngomong. Wah, masa Tuhan kayak begitu? Berarti Tuhan tuh ingin ngomong saudara. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu Ulangan 28 saudara. Itu Ulangan 28. Jika engkau mendengar baik-baik, artinya orang yang bergaul dengan Tuhan. Tuhan pasti berbicaralah. Banyak orang juga suka gak percaya kalau Tuhan ngomong sama saya. Oh saya dapat ini nih dari Tuhan. Jadi saudaraku. Jadinya tuh gak kagok, menurut saya mah gede. Jadi saudara. Karena saya percaya. Saya terus ini doa syafaat saya, Tuhan buat aku jadi seperti yang Kau mau. Buat aku apa yang Engkau kehendaki, jadikan seperti itu. Saya gak punya kehendak untuk menjadikan saya jadi apa. Sekalipun saya jadi tukang sapu jalan, asal Tuhan yang membuatnya, pasti jadi tukang sapu jalan yang menjadi berkat. Apa saja yang Tuhan buat saudara, pasti jadi hebat.
Pasti jadi luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini, itulah yang saya sampaikan. Ya. Nah, bagaimana saudara kita bisa sampai seperti itu, seperti sekarang ini. Supaya kita kembali menjadi rupa dan gambar Allah. Setelah Tuhan mengutus nabi-nabinya, terakhir mengutus Yesus. Yesus adalah representasinya Tuhan tuh Yesus. Kalau kita lihat Yesus, yaitu Allah seperti itu. Itulah gambar dan rupa Allah itu Yesus, saudaraku. Kita kan asing nih dengan Allah itu seperti apa. Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Nah, ketika Yesus datang ingin mengubah kita semua menjadi menurut rupa dan gambarnya Allah lagi. Dikembalikan lagi. Artinya saudara, kita harus hidup dengan kehendak Tuhan. Bizinkan dia membuat dan menjadikan saudara siapa. Saudara gak akan capek. Itu poinnya. Yang pasti Tuhan ingin membuat saudara dan saya menjadi berkat. Kalau saudara gak mau menjadi berkat, Tuhan gak ada urusan dengan masalah berkat. Dengan saudara dan saya. Kalau saya gak mau menjadi berkat, Tuhan gak ada urusan dengan yang namanya si Yusuf Rahman. Saya ngomong lebih jelas lah saudara. Jangan kepada saudara. Tuhan gak ada urusan dengan si Yusuf Rahman. Kalau si Yusuf Rahman ini gak mau menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat isi hati-Mu yang dinyatakan kepada kami. Apabila Engkau berbicara berkali-kali kepada kami Tuhan. Mengulang-ulang kepada kami Tuhan. Engkau ingin kami menanggapi. Merespon. Menerima apa yang kau katakan itu. Dan kami mau menjadi seperti yang kau katakan. Seperti yang kau firmankan. Tuhan silakan buat kami. Menjadi seperti yang kau inginkan. Kami tidak ingin Tuhan seperti Hawa ataupun Adam Tuhan. Ketika jatuh dalam dosa. Mereka ingin menjadikan dirinya seperti yang mereka mau. Kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin menjadi seperti Yesus. Dia melakukan seluruh kehendak-Mu dalam kehidupannya. Tuhan Yesus terima kasih buat contoh yang Kau berikan kepada kami. Oh Tuhan Kau hiasi kehidupan kami. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup dari
Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ora la 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 mashandala ya la la la. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita sejenak, saudara. Merenung sejenak. Apakah hari ini kita hidup seperti rencana dan kehendak Tuhan, ada dalam tujuan Tuhan, atau kita sedang hidup di dalam tujuan diri sendiri, hidup dengan keinginan dan kehendak sendiri, saudaraku. Sekalipun saudara memanggil Tuhan, saya ingin menegaskan, saudaraku, saya tidak ingin meninabobokan. Nanti saudara kecewa. Tapi saya mau ngomong apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Adam dan Hawa, saudara, ingin hidup dengan kehendak sendiri, Tuhan tinggalkan mereka. Tuhan tidak terlibat dengan mereka. Karena Tuhan ada pun Tuhan akan nganggur. Tuhan gak ngapa-ngapain. Nah, hari ini saudaraku kita mendengar. Apabila saudara tahu, wah aku hidup untuk tujuan diriku, kehendak diriku. Aku yang membuat dan menjadikan diriku seperti itu. Cepat kembali saudara. Itu yang disebut dosa. Itu yang disebut dosa, saudaraku. Melenceng dari tujuan Tuhan. Maka akhirnya Adam dan Hawa hidup dengan bersusah payah. Sampai kapan? Sampai seumur hidupnya. Dan hasilnya apa? Semak duri dan rumput duri, saudara. Mari hari ini Bapa, kami kembali kepada Engkau. Kami dengar panggilan-Mu hari ini Bapa kepada kami. Karena Engkau menjadikan kami, membuat kami
menjadi serupa denganmu Bapa, segambar denganmu, yaitu Allah sumber segala berkat. Hari ini kami kembali kepadamu Bapa, bahwa kembali kami masuk ke dalam tujuan, rencana dan kehendak-Mu itu. Bawa kami kembali Tuhan ke dalam kehendak-Mu itu. Sebagaimana Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada Abraham, demikianlah Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada setiap pribadi kami dengan cara yang berbeda-beda. Kami tahu Tuhan, sia-sialah kami membangun apapun kalau bukan Engkau yang membangunnya. Kalau bukan Engkau yang membuatnya, kalau bukan Engkau yang menjadikannya, segalanya hanyalah kesia-siaan. Hari ini Tuhan kami bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala tipu muslihat di mana kalau kami ada dalam hati dan pikiran kami untuk menjadikan diri kami siapa seperti apa. Hari ini kami hanya mau Tuhan, jadilah sebagaimana yang Kau kehendaki. Buatlah seperti yang Kau mau Tuhan. Jadikan diri kami seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Hari ini kami minta kepada Engkau, inilah kami, jadikanlah kami berkat atas bangsa dan negeri ini, atas keluarga kami, atas teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negeri ini dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Jadilah negeri yang makmur. Jadilah negeri yang berlimpah-limpah susu dan kandungnya. Berlimpah-limpah segalanya. Oleh karena ada berkat Abraham atas negeri dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, mari tadahkan kedua belah tangan saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah keluargamu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, perjalananmu, keluar masukmu. Dan Tuhanlah yang membuat engkau menjadi anak-anak yang berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, berikut saya akan membacakan pengumuman untuk seminggu ini. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya. Untuk ibadah anak akan dimulai setelah ibadah ini pukul 10.45. Mari Bapak Ibu Saudara untuk mengajak anak-anaknya untuk beribadah supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kemudian untuk breakthrough prayer akan diadakan hari Jumat pukul 19.30. Ini secara live di Instagramnya @BandungCityBlessing. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mengikuti kegiatan ini. Kita boleh terima terobosan yang baru dalam breakthrough prayer ini. Kemudian untuk Youth Zone diadakan virtual care sale day pada hari Sabtu tanggal 18 Juli. Mari para masing-masing anggota Youth Zone boleh menghubungi ketua Kerselnya masing-masing untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Kemudian mari kita tetap setia menabur untuk persembahan juga persepuluhan. Kami mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu selama ini memberikan persembahan ini, dan mari kita terus menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Dapat ditransfer melalui ke rekening BCA, melalui WhatsApp di grup masing-masing. Kemudian dapat juga melalui OVO scan QR code di sebelah kanan saya. Kemudian untuk ibadah online minggu depan akan dilaksanakan pukul 9.30. Bapak Ibu Saudara dapat kembali mengikutinya di channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel Bandung City Blessing.
Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.